saya melihat bahwa ada setitik nilai kebenaran yang saya perjuangkan di situ yang mungkin saat ini belum nampak di halayak. Maka berpegang pada amanah yang pernah disampaikan oleh almarhum umi saya, ya saya berpegang teguh pada itu. Selebihnya ya terserah netizen menilainya bagaimana. Seperti biasa ya, kita melanjutkan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, yaitu kita akan terus mengawal kasus Yai Mim sampai ending, sampai kapanpun ya kita jabanin, mau sampai prosesnya setahun 2 tahun, kita kawal terus. Ya aku akan insya Allah akan terus mengawal, karena proses ini bakalan panjang ya, jadi harus bersabar. Buat teman-teman yang mungkin kapan nih pakai baju oranye, nah itu dia teman-teman ya, yang harus kita sabar-sabarin gitu, karena memang menghadapi orang-orang seperti Suhara yang NPD seperti itu teman-teman, itu harus dengan ini ekstra ya, karena menghadapi orang manipulatif itu agak sedikit butuh ekstra teman-teman. Dengan cara apapun mereka akan tetap melawan gitu. Itu dia teman-teman. Makanya hal inilah yang nggak bisa dibiarkan gitu aja gitu. Kalau dibiarkan ya enak bener gitu kan. Setelah bikin huru-hara selesai gitu aja. Ya kita sebagai netizen walaupun bukan siapa-siapanya ya ini tetap aja nggak terima gitu ketika melihat kezaliman ya. Coba bayangkan, masa kita mau diem aja melihat apa ya, orang-orang yang udah keterlaluan banget zalimnya. Nggak bisa dibiarin sih teman-teman ya. Ini lagi di Komal-Komal lagi ngeributin soal pembakaran sejadah ya. Ya itulah sudah jelas ya, sudah ada yang mengakui juga. Ya kalau aku sih terang-terangan aja, memang kalau sudah ada yang mengaku, siapa yang disebut namanya ya gue sebut aja gitu kan. Ngapain? Emang udah jelas yang nyuruh itu siapa kok, ya kan? Jadi lagi rame teman-teman di ini. Nah ini lihat teman-teman. Dampak positifnya dari saya membela Sahara misalnya. Ya saya dikenal. Nah ini ada suaranya nggak teman-teman? Saya dikenal. Tolong dong di ini infoin. Ya mungkin ada beberapa orang yang percaya terhadap saya, ya akhirnya calling saya untuk mempercayakan kasusnya sama saya. Ini kan hanya persoalan mindset saja. Enggak, mungkin itu tadi. Apa sih berkahnya semisal dampak positifnya dari saya membela pertanyaannya Sahara? teman-teman, kenapa si Chong ini membela Suhara mati-matian ya, sampai rela mengorbankan LBH Ansor? Nah inilah alasannya kenapa tuh. Enggak, mungkin itu tadi. Apa sih berkahnya semisal dampak positifnya dari saya membela Sahara semisal? Ya saya dikenal aja. Saya dikenal. Nah, dengar ya teman-teman. Alasannya dia dikenal. Jadi jelas ya. Jadi jelas alasannya kenapa. Alasannya dia cuma pengen terkenal. Jadi omong kosong semua yang dia kata membela. Kalau dari pihak sebelah tuh ngomong gimana pun ya tetap pret jawabannya. Ya mungkin ada beberapa orang yang percaya terhadap saya, ya akhirnya calling saya untuk mempercayakan kasusnya sama saya. Ini kan hanya persoalan mindset saja. Enggak. Dia tuh lagi berhalusinasi teman-temannya. Dia beralasan setelah mendukung Suhara dengan tujuan pengen terkenal, ya harapannya ada orang yang manggil untuk mempercayakan perkaranya kepada dia. Kagak ada. Justru orang-orang yang punya perkara itu justru nggak percaya gitu loh. Masa iya kasusnya mau ditanganin sama pengacara yang nggak berkualitas, ya kan? Enak benar. Itulah teman-teman ya, alasannya sudah jelas gitu. Inilah contohnya orang-orang yang mendukung
ya pengen numpang viral aja. Sebenarnya dia tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena niatnya tuh udah bukan melihat kasusnya, tapi melihat gimana caranya dia bisa terkenal gitu aja. Tapi lewat jalur dihujat. Ya setelah itu siapa mau yang nggak ada juga yang memakai. Kok sekarang video suara nggak pernah FYP ya? Udah geli. Netizen itu udah geli lihat video-video suara yang sok cantik itu ya kan. Kalau tingkah lakunya, mulutnya udah rusak, mau dibungkus dengan sok cantiknya, sok kalemnya, sekarang itu nggak akan bisa ya. Nggak akan bisa menutupi. Ya dia kan sekarang lagi berusaha keras untuk mencari simpati netizen gitu loh, dengan cara upload video ya lagi seolah-olah terzolimi ya kan, terus foto-foto sok cantik ya kan. Pakai akun-akun palsu teman-teman. Aduh, buat teman-teman yang baru mampir boleh dong dibantu follow, boleh di tap ya, boleh bantu di tap layar. Nah ini juga ada lagi katanya ya meme ya. Tuh. Dasarnya atau latar belakang yang menjadi alasan mereka melakukan pembakaran itu apa? Karena saya sudah tahu dasarnya itu apa. Mereka bakar itu tuh apa dasarnya, saya tahu Pak, karena sudah ada dalam BAP. Iya itu dia. Nah dari dasar lakukan pembakaran itu niatnya dia apa? Ada niat jahatnya sudah muncul di situ, makanya kita butuh saksi ahli untuk menjelaskan mensreanya itu apa melakukan pembakaran. Itu barang orang. Karena yang saya laporkan bukan hanya penistaan, ada pasal lain juga. Itu barang orang yang dibakar. Siapapun dia, ketika barang orang lain dibakar, ada hukumnya. Iya. Terserah orang itu misalnya secara keagamaan, dia mau sholat dimanapun kan dalam Islam setahu saya tidak ada larangan untuk orang melakukan sholat dimanapun. Nah itu dia. Jadi komplotan suara ini kan tahu barang-barang yang dibakar mereka itu adalah barang-barangnya Yai Mim. Kalau di video satu lagi mereka tuh nggak tahu, seolah-olah nggak tahu itu barangnya siapa. Nah ketika ada video keluar, kamu siapa emang? Ya saya netizen. Saya netizen. Ketika barang itu keluar, videonya keluar, nah saya kalau sambil baca komentar agak terpecah ya konsentrasi. Jadi ketika videonya keluar, ada video baru ya. Nah itu terbantahkan gitu loh. Yang kemarin sebelumnya dia mengaku nggak tahu itu barang-barangnya siapa. Nah di video terbaru itu mereka mengakui itu barang Yai Mim gitu loh. Pertanyaannya kenapa dia bakar gitu loh? Kalau dia tahu itu barangnya Yai Mim, itu masalahnya. Ya kalau tahu itu barangnya Yai Mim, kenapa harus dibakar gitu loh? Itu dia teman-teman ya. Nah, kita coba lanjutkan lagi. Nah, kan dari niat jahat itu nanti yang akan menjelaskan semuanya itu saksi ahli untuk memperkuat laporan kami. Begitu Mbak. Jadi tidak bisa hanya saksi A, saksi B, terus sudah penyidik naik gelar, tidak bisa. Harus ada keterangan ahli dulu. Wajib itu. Kayak perkara penistaan, ITE itu wajib ada keterangan ahli. Iya.
Saya itu mengejar hanya gini. Saya mengejar kemarin itu hanya terkait niatnya dia. Mensreanya apa? Mensreanya dia apa? Ketika ada niat di situ dilakukan pembakaran, selesai ini persoalan. Karena yang dikejar, kata pengacara YMM itu niatnya ya. Karena dari pihak YMM juga sudah melihat ada niat kejahatan loh. Mereka tuh sudah melakukan pembakaran itu ada niat kejahatan. Ya gimana, mereka kan udah tahu itu barangnya YMM. Tahu loh. Kenapa nggak dipanggil dulu, nggak ketemu dulu untuk klarifikasi? Ini barang kenapa di sini? Kenapa kok sholat di sini? Biar dijelaskan dengan jelas gitu kan. Dan nggak ada larangan juga kita tuh sholat dimanapun tempatnya, mau di luar, mau di dalam, mau di masjid, nggak ada larangan. Dimanapun tempat itu juga boleh gitu. Dan mereka kan selalu mengelak kalau dibilang penistaan agama. Iya, pengacaranya masih ini teman-teman, beralibi-alibi lagi. Nah itu yang saya maksud Bang. Maksud saya tuh kalau memang itu apa pembakaran ya memang udah jelas dibakar itu kan pembakaran. Nah niatnya itu mensreanya itu ada niat jahat apa enggak. Nah itu yang menentukan. Udah pasti. Nah maksud saya seperti itu. Nah itu nantinya masuk ke pasal penistaan agama atau enggak kan juga dari saksi ahli juga kan. Karena yang melakukan pembakaran itu dia juga didasarkan atas perintah. Bukan inisiatif dia bakar sendiri ya, tapi dia diperintah. Jadi udah jelas ya teman-teman. Pelaku pembakaran tersebut, pelaku pembakaran sajadah, terus disertai pencurian barang-barang berharga YMM, itu pelakunya, pelaku pembakarannya ya, salah satu pelaku pembakaran itu sudah mengakui dan minta maaf secara langsung kepada YMM gitu. Dia minta ampun teman-teman dan minta perlindungan. Karena setelah ini, setelah dia mengaku membocorkan semua siapa pelakunya, itu pasti dia kena serang dari warga-warga sekitar juga, masuk RT RW, dan mungkin dia bakalan dipecat dari pekerjaannya. Dan sepertinya sih pelakunya adalah security yang disuruh oleh ya para komplotan Suhara itu teman-teman. Ini memang kejahatan yang nggak bisa dibenarkan ya teman-teman. Memang sudah ada niat dia pakai tangan orang buat melakukan kejahatan gitu loh kalau aku lihat. Nah ini lagi ya. Apakah kemudian perilaku pembakaran itu masuk ke delik? Itu kan tadi kan senior saya ini kan dalam posisi ya terlapor kayaknya, karena nggak tahu siapa aja yang dilaporkan, saya juga belum tahu karena belum dapat panggilan untuk hal itu. Namun ya saya sempat berdiskusi kemarin dengan senior saya ini, yang pada prinsipnya saya mencoba untuk mencari tahu apakah kemudian sejadah itu menjadi bagian dari simbol keagamaan. Karena sepemahaman saya ada beberapa agama yang juga memakai sejadah, semisal Kristen Ortodok Oriental semisal, atau agama Bahai kan juga pakai sejadah. Ya iya, di masalahnya gitu loh. Kalau memang Kristen Ortodok pakai sejadah, terus agama lain yang memakai sejadah, ya tetap aja itu adalah simbol agama gitu loh. Ya kan? Tetap aja itu penistaan agama, itu kan alat untuk beribadah, tetap aja yang agama lain pun diperuntukkan untuk ibadah juga kan. Di mana mau mengelak seperti apa loh. Aduh. Nah pertanyaannya, si Chong ini kan katanya pengacara LBH Ansor, harusnya lebih paham dong sedikit-sedikit soal agama. Nah ini untuk menjelaskan
sajadah simbol agama aja nih masih nggak paham gitu, ya kan? Atau memang mau mengaburkan masalah ini gitu. Seandainya pun bukan simbol agama, apakah dibolehkan membakar barang milik orang lain tanpa izin? Nah, itu masalahnya juga. Karena kan yang dilaporkan itu ada ini ya, soal membakar barang milik orang lain dan tahu itu barang itu punya Yai Mim. Mereka tuh tahu. Aku yakin tahu. Karena aku lihat videonya. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan yang menemukan pertama kali yaitu Suhara. Dia tahu itu barang milik Yai Mim. Jadi nggak bisa ngelak lagi, gitu loh. Mau beralasan apa lagi dia mau ini? Iya, mereka tuh nggak bisa mengelak lagi. Mau berdusta seperti apapun akan dibantah dengan videonya sendiri. Ya, kita nggak perlu capek-capek, teman-teman, nggak perlu capek-capek nyari bukti-buktinya karena mereka udah kasih sendiri. tanpa kita minta, mereka sudah upload sendiri gitu. Kopinya saja lucu. Katanya sih belantik sapi ya. Aduh, belantik sapi. Coba kita lanjut ya. Ya, bagaimana kemudian kita mengklasifikasikan bahwa sejadah ini bagian dari simbol agama Islam misalnya? Itu yang jelas loh. Maksudnya Anda mengatakan agama lain juga menggunakan itu untuk ibadah. Tetap aja kan itu agama gitu loh. Artinya apa? Itu adalah simbol-simbol agama, bukan hanya agama Islam gitu loh. Berarti kan tambah lebih kuat lagi ini. Aduh, kok nggak sampai sih? mungkin nanti bisa memberikan pemahaman banget, teman-teman. Senior saya Kanda Umasugi sebenarnya. Terlepas dari semua itu ya nggak apa-apa, nanti kita bisa menguji berkaitan dengan unsur-unsur pidana yang diajukan. Itu aja. Apakah kemudian Aduh, memang botol mendukung karena pengen terkenal aja ya kayak gini, teman-teman. Kalaupun bukan simbol agama, yang punya nggak ikhlas, salah satu kelengkapan ibadahnya dibakar, kesananya udah punya tuh. Iya, maksudnya udah itu ada tindakan-tindakan kejahatan. Nanti kata pengacara Yai Mim itu akan menghadirkan saksi ahli untuk memperkuat ya. Karena Yai Mim itu beranggapan memang itu adalah suatu rencana kejahatan itu. Itu dia, teman-teman. Dan ini nggak bisa dibiarkan ya. Dan ya itulah, teman-teman, saat saya mau menginformasikan bahwa si pengacaranya si Suhara itu kenapa dia mati-matian mendukung si Suhara? Hanya satu, teman-teman. Alasannya hanya satu, kenapa dia mendukung Suhara, yaitu hanya pengen terkenal. Itu dia. Sifatnya sudah merugikan orang lain saja sudah kena pasal, Bang. Nah itu, Kak. Itu kan sudah merugikan banget itu kan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk tap-tap layar, untuk follow-follow. Terima kasih ya abang-abangku, kakak-kakakku. Terima kasih love orange-nya. Siapa yang namanya? Gak ada namanya. Terima kasih ya kakak abangku semuanya. Aku harap kakak-kakak abang-abang ini bisa mensupport ya untuk terus mengawal kasus Yai Mim, karena ini memang nggak bisa dibiarkan, teman-teman. Suaraku ada kresek-kresek ya. Salam dari Bekasi, Masya Allah Bekasi, sehat selalu ya.
Pokoknya tetap semangat ya. Mau siang, mau pagi, mau sore, tetap aja semangat pagi ya. Ini teman-teman dari mana aja ya? Itu teman-teman, mereka tuh udah mulai nggak tenang. Bentar ya. Cek. Oke. Salam dari Batam, Bang. Oh iya, sama dong, saya dari Batam juga. Ini siapa? Dengan Kakak Soma. Oh, bacanya gimana ini? Kak Soma. Terima kasih ya Kak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah follow-follow. Nah ini ya, dengan adanya pengaduan pelecehan. Maksud saya kan bisa diterangkan Mojokerto sedikit hadir. saja. Masya Pelecehan Pak Suhara seperti apa? Intinya tuh pelecehannya seperti apa? Jadi gini ya, saya spill sedikit ya, enggak banyak ya. Yang pertama yang dimaksudkan, yang dituduhkan ke klien saya terkait pelecehan itu waktu di depan rumah dia angkat sarung. Dia angkat sarung, apa celana dalamnya kelihatan lah, ada di video itu. Itu dianggap melakukan penistaan, yang pelecehan verbal. Yang kedua, menurut keterangan di sana, klien saya menunjukkan video video orang dewasa terhadap dirinya. Nah, sisanya saya tidak berani spill ya. Itu dua itu saya spill. Ada lagi itu ya. Mereka sebagai. Jadi alasan kenapa Yaimim itu dilaporkan soal pelecehan itu ya teman-teman, alasannya ada dua, yaitu karena Yaimim itu sudah mengangkat sarungnya, kelihatan celana pendek ya, bukan celana dalam ya, bukan CD ya, tapi celana pendek seperti boxer gitu. Dan satu lagi adalah apa tadi katanya, video pribadi Yaimim. Nah itu teman-teman. Nah pertanyaannya, dari mana mereka itu mendapatkan video pribadi Yaimim gitu loh, kalau tidak didapatkan secara ilegal. Nah ini kan sudah tidak dibenarkan juga itu. Nah sudah tahu ada video pribadi Yaimim, masih mau ditunjukkan kepada KDM. Coba, si Suhara itu Surabaya, jadi gak ada malu-malunya sama sekali gitu. Tinggal dikasih tahu aja dia punya video pribadi, nggak perlu digini-giniin terus mau dikasih tahu ke KDM, mau diperlihatkan. Ini memang agak lain memang ya. Mana ya? Ini nih. Bentar ya. Nah ini ada dimana dia tuh ingin menunjukkan video pribadi Yaimim yang lagi gini, katanya gini tangannya gitu kan. Itu nggak ada malu-malunya sama sekali. KDM yang ya pejabat loh, disuruh nonton video box ya kan, disuruh nonton video cap. Lucu loh ini orang kok. Ya Allah, gimana sih ini orang? Ya, guys, tolong simpan video agar aparat kepolisian bisa menindak tegas adanya dugaan unsur tindak pidana. Nah, ini aja udah penyebaran video pribadi Yaimim ya sebenarnya. Coba ada eksklusif pembelaan Pak RT, Pak RW. Pak RT sama Pak RW gerak aja udah salah teman-teman ya. Sekarang Pak RT RW gerak ngomong A saja Kak salah.
Aduh, terima kasih kakak bunga-bunganya. Terima kasih ya buat teman-teman ya, dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kelancaran, kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah dan halal. Nah kita lihat nih teman-teman ya, konyol pokoknya ya kalau lihat kelakuan si Suhara ini. Menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Nah, coba kalian lihat kan? Ada aktivitas Yaimim lagi gini. Apa maksudnya? Kalau bukan video box. Jadi di mana pikiran dia berhadapan dengan seorang KDM, seorang gubernur, ingin dipertontonkan video yang nggak pantas gitu. Ya ditolak lah sama si KDM. Dianggapnya si KDM itu orang yang gila video gitu ya. Ya Allah. Bang Siti Jum temennya Suhara juga di Batam kan? Iya. Dia orang Batam. Cuman nggak tahu kayaknya sih orang satu kampungnya Suhara sepertinya. Karena kalau kita lihat dari pengakuannya sih dia sekolahnya bareng di belakang Padang ya. Sepertinya sih dia orang belakang Padang teman-teman, bukan orang Batam. Nah kita lihat lagi ya. Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Sahar video beliau aktivitas beliau menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Sahara secara tidak Ada. Berarti dia dapat video tersebut dari mana coba pertanyaannya? Yang jadi pertanyaan itu dia dapat video tersebut dari mana? Apalagi sebelumnya YMM itu kan sudah memperingatkan untuk menjaga data-data yang ada di handphone yang dititipkan dia untuk diservis teman-teman ya. Itu teman-teman. Kalau dikirim secara langsung oleh YMM ya gila, nggak mungkin gitu loh. langsung Nah, kita menggali lanjut. kuburnya sendiri saat tampil di podcast Kang Deddy Mulyadi. Ia mengakui memiliki video pribadi Yaimim, padahal sebelumnya Yaimim sudah meminta agar datanya diamankan. Pengakuan Iya kan? ini bisa menjadi bukti bahwa Sahara melanggar kepercayaan, melakukan penggelapan data pribadi, berpotensi dijerat pidana berdasarkan UU ITE dan UU PDP. Oh, Jika kena benar ini. Sahara menyimpan dan menyebarkan video pribadi milik Yaimim tanpa izin, apalagi setelah sebelumnya diminta untuk mengamankan data tersebut, maka tindakan itu bisa dikategorikan sebagai penggelapan data pribadi, pelanggaran privasi, penyalahgunaan informasi elektronik. Jelas ya. Jadi kan Yaimim itu kan sudah mempercayakan si Suhara untuk memperbaiki handphonenya. Tapi Yaimim ini kan sudah berpesan agar menjaga data privasi gitu loh. Tapi akhirnya dia tidak bisa dipercaya teman-teman. Gitu loh. Iya kenapa? Karena si Suhara ini mendapatkan video pribadi Yaimim secara ilegal gitu loh. Terus pertanyaannya, kalau dia nggak ngaku ngedapetin secara ilegal, dapat dari mana? Ya kan? Aduh, ini memang nggak bisa dibiarin ya teman-teman. Nah, memang harus dikawal sih. Ya gimana loh? Dia nggak mikir ya, kok apa nggak malu gitu loh. Pikirannya tuh di mana gitu. Dia berhadapan sama KDM, seorang gubernur. Kok malah mau diperlihatkan video ya aktivitas orang dewasa loh lagi gini, kata si Suhara. Pakai kode loh lagi gini. Ya Allah. Hadiah pakai akal sehat aja, Bang. Iya, pakai akal sehat. Kita sebagai netizen juga mendukung Yaimim itu ya berdasarkan akal sehat gitu. Nggak ujuk-ujuk mendukung gitu. Kita kan bisa menilai, ya kan, apa yang sudah mereka sebarkan di sosial media. Nah, itu artinya sudah melibatkan netizen gitu loh. Iya, ada-ada aja suara tukang satenya. Aduh, ya itu teman-teman.
Ini benar-benar tindakan konyol, benar. Serius. Konyol. Kok ada orang gitu ya? Ya ada sih, memang Suhara. Aduh. Sebentar, aku lagi setting bentar nih. Waduh, kalau dibongkarin video-video kayak gini, waduh kejang-kejang mereka tuh. Ya, bakalan kejang-kejang. Ya itu sudah melanggar ITE, benar. Itu sudah bisa dijadikan barang bukti juga kan, karena videonya dia itu kan nggak sinkron gitu. Lihat aja, soal ditanya penendangan dia aja nggak ngaku. Nah, kita spill lagi, coba biar tambah kejang mereka. Sebentar ya, aku carikan. Dan teman-teman tahu nggak alasan pengacaranya kenapa membela mati-matian Suhara? Ada yang tahu alasannya kenapa? Aduh. Sebentar. Nah, tetangganya juga sudah buka suara soal ini ya. Mana? Apa? Di tracking keuangan Suhara dan Miswa pasti banyak. Maksudnya keuangan gimana? Keuangannya nggak jelas. Mungkin sudah diberi nadi, Bang. Iya. Apa nadi? Apa itu nadi? Ini teman-teman ya. Ada salah satu tetangganya katanya ya. Nggak tahu benar apa enggak. Tapi ini dia mengaku tetangga Suhara akhirnya angkat bicara. Nah ini ya. Ini katanya tetangganya teman-teman. Jadi biar nggak di ini, biar teman-teman lihat dulu lah, nanti kita komentarin ya. Menguasai di situ itu nyata, itu memang ada dalam kehidupan, memang ada, pasti bakal rame, apalagi yang udah ngerasa jadi memang kadang ada, terutama orang-orang baru itu yang barusan dia tinggal di suatu tempat, itu biasa itu kayak dikucilkan gitu loh, kayak apa sih namanya, kayak dikucilkan gitu loh, kayak apa ya, asingkan gitu loh, kayak anak baru. Jadi kalau bertetangga itu kayak lagi di sekolah, padahal yang kehidupan kita tuh di sekitar kita orang-orang tua, tapi pemikirannya itu kayak anak-anak di sekolah masih kecil. Jadi sekawan baru bukannya diajak main malah dikucilkan tuh biasanya. Yang berusaha membaur, dia pengen membaur sebenarnya, tapi karena nggak dapat tempat dan nggak welcome, akhirnya ya minder. Apalagi tetangga barunya ini kayak ini kan berduit, aduh mas, udahlah itu. Jadi itu realita berkehidupan sosial. Jangan sampai kita, semoga nggak kayak gitu, dan solusi paling terbaik adalah pindah lokasi. Sampai itu masih muncul, habis kau. Ayo deh teman-teman ya. Jadi memang katanya kalau orang-orang baru tinggal di lingkungan tersebut memang langsung dikucilkan gitu. Nah, prospek lah ya. Aduh. Mbah Kung bukan tetangga itu, atau cuman menjelaskan ini, mengilustrasikan. Oh nasi, iya bang Hadiah, udah dikasih nasi tapi ditolak sama Mim ya, itu kode itu. Kalau di shoot mobil-mobilnya selesai suara, iya.
benar. Karena pengacara Yaimim sudah mengatakan kalau hanya untuk menghancurkan Suhara dan suaminya itu mudah saja gitu. Iya. Tapi pihak pengacara Yaimim juga nggak sejahat itu. Walah kirain para konten kreator itu ngecek ke tempat kejadian. Loh, kita kan untuk mengawal kasus ini nggak harus datang ke tempat kejadian gitu loh. Ya, jelas. Kita mau cari bukti apa coba? Ada di sosial media. Jadi kita nggak perlu datang lagi ke lokasi gitu. Coba dengerin ya. Alasan si pengacara Suhara nih. Dia membela Suhara ini ya Enggak, hanya mungkin pengen itu tadi. viral doang gitu Apa loh. sih berkahnya semisal dampak positifnya dari saya membela Suhara semisal? Ya saya dikenal aja. Saya dikenal dan ya mungkin ada beberapa orang. Dengar teman-teman alasannya kenapa? Enggak, mungkin Nih. itu tadi. Apa sih berkahnya semisal dampak positifnya dari saya membela Suhara semisal? Ya saya dikenal aja. Saya dikenal. Ya itu ya selain pengen roti mungkin ya karena lagi ngebet terkenal dia tuh. Ya dia berharap nanti setelah terkenal ya itu banyak kliennya gitu kan yang pengen menggunakan jasa beliau gitu. Waduh. Justru malah kabur tuh klien-kliennya ya. Kagak ada yang mau make jasanya gitu. Aduh. Pokoknya pihak sebelah itu kejang-kejang kalau udah mampir ke sini teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru mampir boleh dong dibantu tap-tap layar ya. Nanti kena report lagi sama mereka ini kan. Yang belum follow boleh di follow ya teman-teman. Nah itu jelas ya alasannya kenapa si Chong ini membela Suhara. Ya kayak gitulah teman-teman. Ya pengen terkenal sebenarnya. Ya mungkin ada beberapa orang yang percaya terhadap saya ya akhirnya calling saya untuk mempercayakan kasusnya sama saya. Ini kan hanya siapa yang mau make jasa lo? Kagak ada yang mau. Aduh, udah sabar si Suhara pakai baju oranye. Udah nggak sabar ya? Kak Eti Sugiarti. Sama kak, kita netizen seluruh Indonesia udah nggak sabar nih teman-teman dari kemarin tuh. Bang, kapan bang? Bang, kapan bang? Si Suhara pakai baju orange. Halo, selamat pagi Kak Alin. Masya Allah Kak Alin. Selamat beraktivitas Kak Alin. Kalau di lihat topi lebar kok males banget. Jam 9.45 49 ya. Oh, beda 1 jam aja. Iya, Bang Bordan. Dan nah inilah sudah jelas sebenarnya tahu pengacara Suharanya tahu Suhara ini tuh gak ada kebenarannya gitu loh, salah semua karena tindakannya yang kita perkarakan itu adalah ya tindakan-tindakan yang sudah ada di sosial media kan. Tapi ya namanya pendukung buta ya ginilah alasannya. Ini ada alasan lagi deh gitu. Kenapa dia mendukung Suhara? Cuman melihat setitik kebenaran katanya. Aduh. Masya Allah Kak Alin. Berkah selalu bunga-bunganya. Ya Allah. Sarang heo.
Pokoknya sehat selalu ya Kak Alin. Sudah ditabur-tabur bunga. Semalam di-spill sama pengacara Yaimin, Suhara itu nggak didampingi, bahkan pas pemeriksaan aja sendiri. Biarin aja, gemeteran aja. Makanya kenapa ada beritanya, ketika diproses selama 6 jam itu ada 15 kali dia mondar-mandir ke toilet, mencret teman-teman ya. Mendapatkan pertanyaan, 30 pertanyaan itu. Dia berpikir hari yang sangat menyebalkan. Suara tuh kayak bosnya paling bener dia. Dia kan paling berkuasa di lingkungannya Kak. Masa nggak tahu? Nah ini alasan si Chong ini kenapa membela Suhara, karena hanya melihat setitik kebenaran. Setitik loh padahal. Dibela-belain mati-matian ya. Ya Allah. Umi saya pernah berpesan sama saya bahwa kita dengarkan ketika kamu bersama-sama. merasa berpegang pada sebuah nilai kebenaran, ya perjuangkan kebenaranmu sampai sebatas kekuatan dan kemampuan. Itu amanahnya almarhum umi saya. Saya dalam kapasitas Kenapa ini mati? menjadi PH Ibu Sahara, saya melihat bahwa ada setitik nilai kebenaran yang saya perjuangkan di situ yang mungkin saat ini belum nampak di halayak. Maka berpegang pada amanah yang pernah disampaikan oleh almarhum umi saya, ya saya berpegang teguh pada itu. Selebihnya ya terserah netizen menilainya bagaimana. Itu haknya netizen. Cuman saya yakin betul bahwa kebohongan atau kejahatan itu tidak akan pernah sempurna disembunyikan. Itu aja, bebas ya. Orang mau menilai saya sekarang pakai wis sembarang kali nggak jadi soal. Saya ikhlas, betul-betul ikhlas. Dan apalagi mohon maaf ini saya tidak dibayar membela Ibu Sahari, saya nggak dibayar. Dengarkan, nggak dibayar. Ya mungkin efeknya ya enggak, mungkin itu tadi. Apa sih berkahnya semisal dampak positifnya dari saya membela Sahara semisal. Ya saya dikenal lagi. Saya dikenal. Dan ya mungkin ada beberapa orang yang percaya terhadap saya, ya akhirnya calling saya untuk mempercayakan kasusnya sama saya. Ini kan hanya persoalan mindset saja. Mungkin bagi orang yang ya Nah, kita lihat nanti. Melihat setitik ya. Cuman melihat setitik kebenaran, teman. ya kan tadi saya sudah sampaikan. Tepat begini. Saya agak sedikit cerita yang mungkin agak emosional sedikit. Saya ini kan orangnya keras. Kalau saya merasa sudah benar ya sudah. Saya sempat semacam diingetin sama orang tua saya, umi saya sebelum wafat itu berapa ya, 2 minggu sebelum umi saya wafat itu beliau menyampaikan begini, saya percaya bahwa apa yang kamu lakukan itu pasti punya segala pertimbangan, apalagi kan kamu sudah dewasa. Itu omongannya umi saya. Apapun yang kamu rasa itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan ya kamu harus perjuangkan. Nah itulah berdasar terhadap nasihat umi saya itu, dan saya melihat bahwa perkara yang saya dampingin ini ada setitik nilai kebenaran, ya saya perjuangkan. Itu aja sih. Dengar ya teman-teman, setitik. Ya, orang kan bebas menilai. Orang bebas menilai. Jadi jelas ya, hanya setitik. Andai Suhara yang terbukti bersalah bagaimana? Nah, itu dia pertanyaannya. Apa jawabannya? Kita berbicara falsafah kehidupan. Orang bayi lahir ke dunia itu ada 2 risiko.
kalau nggak hidup ya mati. Pun demikian dengan ketika kita mengambil kasus, ya kalau nggak kalah ya menang, kalau nggak ya abu-abu atau ya seri gitu aja. Ngapain kalau kita ini dari awal lahir ke dunia itu sudah bertarung dengan resiko itu, kenapa kita harus takut? Semuanya kan punya pertimbangan. Kebenaran mutlak itu tidak di saya atau tidak di lawan saya. Kebenaran mutlak itu nanti di mana? Ya punyanya Tuhan. Kita ini kan hanya bisa berargumentasi. Itu aja. Kalau ada yang taruhan, aku sarankan jangan megang si Acong ini ya. Pasti kalah. Aduh, gawat ya. Iya benar, kalau ada yang taruhan, saya megang Yamin. Jangan sekali-kali teman-teman megang Suhara ya. Pasti kalah. Waduh, gawat. Selamat pagi Bang Gipso. Halo Beulang, terima kasih ya. Second Life, Eka Put, Agus Keisha, Eni, Titi, Mama Wiwi, Zirat, Mama Wiwi, Lilarana, Eka Indra, Sabira Krab, Mami, Siti, Jai, Mahkota. Pokoknya buat semuanya lah, terima kasih ya. Ya Kak Gipso, panggilnya apa sih? Kak Lia aja ya, Kak Lia ya. Pak Uma keren bisa menahan diri untuk berkomentar dalam pikirannya dia. Itu diem-diem semuanya pasal keluar. Iya. Pak Imin maksudnya Pak siapa? Ya itulah teman-teman ya, rata-rata pendukung sebelah ini pendukung buta gitu. Jadi tidak melihat perkara dengan akal sehat, ya kan. Pendukung-pendukung sebelah kan selalu ngata-ngatain kita, pendukung Yaimim itu ya kayak itulah kata-katain ya. Nanti ketika kita ngata-ngatain balik, mereka baper gitu. Semuanya pokoknya di komplotan sebelah itu, kalau udah di roasting baper teman-teman ya. Dari pengacaranya sampai netizen itu para buzzer-buzzer bayaran itu yang sering dikomal-komal itu teman-teman. Aduh, nggak ada netizen yang memang tergerak hatinya dengan secara organik membela suara tuh nggak ada. Dilaborin ya bang. Iya. Nggak tahu ya, katanya infonya ada 8 konten kreator yang akan dilaporkan gitu. Nggak tahu termasuk saya atau bukan. Ya kalau saya silahkan saja gitu loh. Wong kita membahas apa yang sudah ada di sosial media kan. Jelas gitu. Kalau nggak mau dibahas, nggak mau dikomentarin, ya nggak usah lah bawa-bawa masalahnya ke sosial media. Itu kan selesai. Ya kan kalian. Itu dia. Buat teman-teman boleh dong di follow yang belum follow. Bentar ya. Udah kresek-kresek kayak suaranya. Ya itu kenapa mereka mau lapor-lapor sedikit-sedikit, mau lapor netizen TikToker, selebgram. Ya karena baper. Kadang mau melaporkan cuma gertak aja, nggak ada faktanya. Iya, percuma aja mereka ngelapor gitu loh. Karena nggak akan diproses. Itu kan pasti kayak inilah laporan aduan gitu kan. Nanti kan polisi juga bakalan memeriksa kan, maksudnya kayak ini masuk enggak, ya biarin aja mereka mau habis duitnya kan. Buat mondar mandir kurang kerjaan. Ya kalau saya mah silakan aja kalau ada yang dilaporkan. Ya kita kawal ya teman-teman. Kalau ada teman-teman kita netizen yang ada dilaporkan, ya kita kawal.
Polisi paling cerdas bang. Ya pokoknya kita serahkan aja gitu. Makanya mau gimana pun kita tetap mengawal ya barang ini, karena ini udah viral aja masih agak lambat ya penanganannya. Apalagi nggak viral gitu. Kan keluar duit lagi nggak ada itu, nggak ada itu bang. Iya. Kalau nggak ada unsur delik nggak akan digubris polisi sama penyidik. Nah itu dia. Kalau cuman pengaduan ya terima-terima aja, tapi kan untuk prosesnya ya ini ya. Ini teman-teman, saya juga udah nggak mudah tergertak ya. Terus ada yang nakut-nakutin segala macam. Ya gua ancam balik gitu ya. Di Taiwan kasus begini 3 hari kelar, iya. Hanya di Konoha lah ya. Ada uang, kasus jalan. Gitu nggak sih? Karena banyak netizen yang bilang ya itulah, kasih asupan dulu katanya. Dulu katanya Pak RT lapor juga, tapi ternyata hoax. Itu bukan laporan. Kalau ada foto Pak RT dengan Pak RW itu ya, itu surat pengusiran, bukan surat kepolisian. Aku udah lihat itu. Yang ngelaporkan itu Pak Ramin, bukan Pak RT ya. Kalau Pak Ramin itu ngelaporin, katanya ngerasa difitnah. Pak Ramin juga masuk daftar yang dilaporkan ya Imim, karena sudah melakukan persekusi, penggeruduk nyeruduk kepala Yaimim. Nah videonya memang belum dikeluarin kata Yaimim, kata Mimros ya. Dulu kata orang kurang kenapa ini? Wah kirain kena report lagi aku. Iya dari kemarin kena report sama belah teman-teman. Jadi sedih. Masih suara merah video sama Densu nggak ditanya. Emang iya temporary. Emang marahnya di mana dia? Iyalah pasti banyak ini kan. Wow, Densu cuma cari duit segala macam. Nah, kenapa nggak dinaikin? Nah, banyak lah komentar-komentar itu dari pihak suara. Suhe. Aduh, memang panggilannya tuh sebenarnya kalau di kampungnya itu ada ya, ada yang bilang are atau apa? Suhare atau apa ya? Itu panggilan di kampungnya katanya. Podcast bagian dia nggak tayang. Iya. Nggak tayang, biarin aja nggak tayang kan. Tapi dia ada marah nggak di sosial media? Bikin video atau story gitu. Aduh, nangis dia kayaknya. Videonya nggak tayang, pasti nangis-nangis. Ini ada teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu perkembangan perbedaan suara dulu dan sekarang. Ini perbedaannya teman-teman. Nah, nggak ada. Nah ini teman-teman, mirip nggak? Ini siapa lah yang netizen bisa aja loh dapat kayak gini ya. Dari mana dia mereka dapatnya? Kenapa nggak tayang? Karena dalam hati Densu ini orang banyak bohongnya. Iya benar kali ya. Ini aku heran netizen itu dapat dari mana gitu.
Anak IndiHome tahu ini pegangannya. Ini mode nggak pakai makeup ya teman-teman, harus kalian tahu nih. Ini mode nggak pakai makeup. Nah ini mode nggak pakai makeup loh. Setelah pakai makeup ya, yang kalian lihat sendiri di sosial media ya. Dia mau berantem sama Yai Mim aja make-upan dulu sekarang. Aduh, ini orang yang di gunung pakai sarung bukan pakai jaket. Oh iya ya, ini yang pakai sarung siapa? Iya kalau yang ini pakai jilbab pink ini, ya aku sih udah menduga dia itu. Ya kan? Ada aja netizen ya. Ini masih banyak teman-teman kalau dibongkar soal apa ya, ketidaksinkronan si Suhara ya omongannya. Nah ini ada nih yang kurang ajar juga nih di temennya Suhara. Halus ya kan? Kalau di sini nabrak aku naik kalian. Naik kalian kalau berani ngata-ngatain LC, naik kalian nantangin langsung bilang LC. Ya kan? Apa yang mau ditanyakan? Jelaskan di akunku kalian, otak kalian kan nggak nyampe ya kan? Mungkin di akun ini kalian bisa nyampe otaknya. Naiklah. 9 orang. Ini akun bisa berapa sih Bang kalau live bareng? Berapa? 9 kan? Ah, 9. Ini kan 2. Jatahnya tinggal berapa? 6. 9 tuh berapa jadinya? Sisa berapa? 7. 7 orang kalian naik. 7 versus aku sendirilah. Aku jelaskan satu-satu pertanyaan kalian satu-satu. Naiklah kalian. 7 orang. Banyak loh. Naik biar ngobrolin gitu loh. Apa perspektif kalian? Apa argumen kalian? Apa yang kalian pahami? Ya malas, iya karena nggak punya otak, main malas. Naik kalau berani. Apa yang kalian pahami dari persoalan ini sampai ngejar-ngejar, memproduksi hoax, bikin foto-foto nggak jelas. Naiklah kalian, berisilah aku di sini. Ada Bang Dehan, berani aku. Kenapa? Satu-satu kau, satu-satu di kuman-kuman tuh. Aku baru ngeh ini. Ini yang pegang akun fans Ines itu ya. Karena dia sering masuk Komal kan. Kayaknya sih memang dia nih. Ya. Masihan, ya Allah. Serius ya, kayaknya sih dia nih pegang ini. Yakin aku. Blegedes LC. Ya dengar-dengar gitu mirip gelagatnya. Karena di Komal-Komal itu kan dia pakai bahasa-bahasa sok-sokan Madura gitu kan. Iya, cuma pakai kerudung. Ya memang gitulah ke teman-teman, mau gimana lagi, nggak terselamatkan lagi mulutnya. Atas bawah rusak. Pokoknya mereka mau membantah apapun ya, nggak akan. Oh ini coba. Nah ini kemarin yang dia dan sekarang aku udah stop untuk bersedih-sedih karena aku menghargai bahwa kedua belah pihak sudah melakukan proses di kepolisian. Ya, jadi biarkanlah mereka entah menyelesaikan dengan cara apapun itu, litigasi apapun non litigasi itu adalah keputusan mereka. Ya, my point of view just that in some videos, dan saya nggak akan melakukan lagi video-video terkait hal ini gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke kalian ya, bahwa saya nggak akan lagi membuat video-video lagi yang I did gitu. Tetapi kan kalian merasa nggak puas gitu ya, merasa nggak puas sehingga kalian menginginkan saya untuk membahas masalah ini terus. Nah itu teman-teman ya. Dia kenapa kena mental seperti itu teman-teman, sok-sokan nggak mau ikut campur lagi
karena ya Mimi sudah menginstruksikan untuk melaporkan nih bocah gitu loh. Iya. Cukin aja bang, sama-sama seneng keluar-keluar macam, hebat aja. Hebatnya netizen, akun palsu aja bisa terlacak milik ima kalian. Iya. Dari logatnya udah kelihatan kayaknya. Maksudnya mau dibuat-buat seperti apapun kelihatan aja cara ngomongnya gitu. Ketakutan, bener kak, ketakutan dia. Karena mungkin sudah di DM sama pihak Yaimim ya, timnya, untuk jangan terlalu jauh menghina Pak Yaimim atau gimana lah gitu, atau memfitnah-fitnah. Karena dia kan memfitnah kiai. Dia bilang kiai-kiai itu kebanyakan ya CBL gitu. Aku nggak tahu, cuman pikiranku aja. Iya. Mas kau deh. Di kontrak suara agar lanjut terus ada bayarannya. Ya kalau yang di komal-komal itu, ya itulah bayaran semua teman-teman. Nggak ada netizen yang berpikir dengan akal sehat, kecuali yang memang akalnya udah nggak sehat lagi. Mungkin ada ya. Ya kalau aku lihat sih kebanyakan buzzer ya teman-teman ya. Memang buzzer-buzzer yang anti komal yang bikin suhu hara itu memang cuma memikirkan perutnya, tidak memikirkan kasusnya. Nggak peduli kasusnya, yang penting perut gitu, urusan perut. Iya. Ya memang kerjaan mereka kan ya bikin huru hara gitu. Siapa yang mau bayar ya dibela. Ya model mulut tok bang ya. Ya netizen tuh jangan dilawan-lawan ya kan. Yang tadi dimaksudnya apa? Berhari. Gak apa-apa, hipotesa sementara. Bang pamit ya, mau kerja dulu, sukses selalu. Iya Kak Alin, pokoknya sehat selalu Kak. Kapan ke Indonesia? Awas Bang, dipantau temporari. Pantau saja gitu. Kalau perlu screen record ya. Ya kita kan menampilkan apa yang sudah tersaji di sosial media. Bukan mengada-ngada gitu loh. Kalau dia mau minta saya suruh berhenti, ya suruh berhenti tuh ternak-ternaknya ya kan. Nah ini ternak-ternaknya kan semakin merajalela di sebelah itu, makin menjadi-jadi menghujat Yaimim kan, luar biasa. Masalahnya yang kita masalahkan itu kan yang terjadi saat ini gitu loh. Jangan melenceng kemana-mana gitu kan, bawa-bawa rekam medis Yaimim yang pernah di RSJ segala macem lah. Ya apa urusannya? Yang kita masalahkan netizen mengawal ini ya kasus yang sudah terjadi ini, yang udah nggak bisa dibenarkan lagi gitu. Bella Suhara siap dibully. Kalau mereka mana peduli kan, mau dibully mau diapain, karena memang urusan perut gitu loh. Kalau buzzer ini nggak peduli, yang penting dapat cuan. Nah gitu, karena memang resikonya itu teman-teman, mereka tuh nggak peduli mau dihujat mau diapain kayak pokoknya ya menjadi penghujat sejati gitu. Betul. Nah iya kan, ini dia mencoba mencuci tangan. Ini kayaknya setelah diinfoin akan dilaporkan, makanya dia sosokan klarifikasi ya kan. Atau jangan-jangan udah disomasi. Ini sepertinya sudah disomasi sih. Aku sih apa ya, menduga si Ima ini sudah kena somasi, makanya dia bikin video seperti ini gitu loh ya. Satu persatu udah bertumbangan dari pihak suara itu ya. Mulai dari si Juminten, si Kunyuk satu ini ya kan. Ya kalau si Juminten mah mundur dari awal gitu. Baru berapa hari udah tumbang. Karena apa?
karena mulutnya yang memang udah kelewatan gitu, makanya langsung kicep gitu. Kalau si Ima ini kan mungkin masih ada di pinggir-pinggir jurangnya lah gitu. Nah kalau si Juminten ini sudah masuk ke dalam jurang, dia omongannya sudah menistakan agama, itu udah nggak bisa dibetulkan lagi. Harusnya itu nggak bisa lolos loh, ya kan, penistaan agama. Makin kejang pokoknya mereka kalau dikorek semua ya teman-teman. Habis. Nah mereka mau apa lagi? Mau bukti-bukti apa lagi? Banyak. Karena mereka tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi teman-teman. Karena tidak ada satupun kebenaran di pihak mereka. 5 jurang masih di tepi jurang, iya. Kalau si Juminten itu udah masuk ke jurang dia. Makanya sebentar aja langsung bertumbangan. Aduh. Jadi jelas ya teman-teman. Ini apa nih? Lanjut. Nah di sini aku salvok nih, ada video si Suara yang narik Bu Ines ya, Bu Ros. Lanjut. Nah, kelihatan kan itu ada gerakan menarik kan? Nggak apa-apa. Kapan aku narik? Ada videonya? Mana buktinya? Mogok polisi, mogok terserah. Mampus. Lanjut. Tuh kan, memang sengaja ditahan teman-teman, karena biar orang-orang yang di dalam itu leluasa untuk memukuli Yai Mim gitu loh. Makanya Suhara itu narik. Ini pendusta ya teman-teman ya. Ketika ditanya narik, dia nggak ngaku. Mana videonya? Sayang banget nggak ada CCTV ya di situ. Kalau mau bela itu gunakan otak, bukan serang-serang retorika. Beulengstedt. Iya, harus menggunakan otak Kak. Karena kita membela itu harus menggunakan akal sehat. Nah kalau netizen di Indonesia ini yang nggak bisa dikibulin gitu loh. Yang ditakuti Yai Mim terjadi pembunuhan dan pembakaran rumah. Iya, waktu itu memang takut, memang. Karena udah nekat teman-teman. Nah dari sini aja, dari video ini aja, ini memang mereka bekerja sama semua. Video HP-nya Yai Mim direbut Pak Handono pas kejadian pemukulan itu yang dilakukan oleh anaknya Pak Yono. Nah ini Suhara juga menghalang-halangi Ibu Ros itu untuk masuk ke dalam rumahnya, merekam situasi yang ada di dalam gitu loh. Karena di dalam itu sudah dikeroyok Yai Mim itu. Coba lihat. Lanjut. Nah, di sini kan ada gerakan si Bu Ros itu kan ditarik kan. Lanjut. Nggak apa-apa. Kapan aku narik? Ada videonya? Mana buktinya? Mogok polisi, mogok terserah. Mampus. Lanjut. Memang mereka tuh bersekongkol ya teman-teman, untuk menghalang-halangi Yai Mim dikeroyok ya, biar supaya tidak terekam gitu. Iya, mereka melihat
Gini lah, mereka selalu menggaung-gaungkan Yai Mim ini CBL, pelecehan, ya. Tapi ketika mereka diperlihatkan video seperti ini, ya, diperlihatkan video-video seperti ini, mereka kejang-kejang teman-teman. Nggak berkutik, nggak bisa apa-apa, nggak berani, nggak bisa berkata-kata apa-apa pokoknya. Gak apa-apa. Ya, ketika mereka diperlihatkan video seperti ini, mereka seperti hilang ingatan gitu. Paham nggak? Memang, ya Allah, memang pada sakit ini memang orang. Iya, Bang Borden. Semua itu pendukungnya. Karena memang bukan netizen yang menggunakan akal sehat ya. Memang hanya urusan perut aja mereka itu mendukung. Hanya urusan perut karena mereka nggak peduli juga dengan kasusnya gitu loh. Yang penting dia dapat bayaran, menjadi penghujat sejati ya selesai gitu loh, urusan perutnya. Mensreanya sudah terlihat jelas saat persekusi satu kampung ya. Coba pendukung mereka itu ditanya soal persekusi, bulet kemana-mana. Aduh, udah kacau. Bulet kemana-mana kalau ditanya soal persekusi. Itulah para penghujat sejati ya. Nah sekarang kan mereka makin kelabakan ya soal pembakaran sejadah itu. Ini kan lagi rame juga dibahas tuh soal pembakaran sejadah. Kenapa gitu? Ya, karena memang ada niat jahat RT RW. Nah itu. Buat teman-teman yang baru mampir boleh dong, yang belum follow boleh di follow ya, karena ini bakalan semakin seru teman-teman. Ini akan ada babak baru. Di bulan depan ini akan ada kejelasan dalam laporan Yai Mim tuh. MUI dan NU fokus dukung Pak Yai, insya Allah. Dalam Islam haram hukumnya bakar sajadah. Mereka mana penting lagi soal itu kak. Boro-boro mikirin haram, dosa aja nggak tahu apa itu dosa itu mereka. Itu seburu-burunya manusia nggak akan berani membakar sejadah yang alat untuk dipergunakan untuk beribadah gitu loh. Itu kalau kata-kata Suhara dijadiin naskah buat dijadikan film, nggak ada yang sanggup kayaknya. Aduh, ya gimana, kata-kata kotor semua yang keluar. Semua kebun binatang muncul ya kan. Aduh. Beritanya gimana nih, kok ada proses RT RW-nya? Mas Nar, ya kalau RT RW itu sudah pasti diproses. Itu masih dalam pemeriksaan ya. Karena dalam pembakaran itu ya si RW, RT, RW dan komplotannya. Jelas itu karena sudah ada yang mengakui. Nah, ini ya teman-teman mungkin belum semuanya melihat ya pengakuan dari pelaku pembakaran. Nah inilah kesaksian pembakaran sajadah Yai Mim. Jadi ini adalah saksi kuncinya teman-teman. Nanti aku tampilkan ya. Belum ada berita yang lain juga. Sudah. Pokoknya nanti bakalan ada babak baru lagi. Ini ya. Dia mengaku membakar itu diperintah.
bikin shock. Begini kesaksian pembakar sajadah Yai Mimros. Berikutnya dibakar itu. Kok sing bakar kok justru sing terima duit ke aku tau, bener deh. Roman, enggak ya teman ya. Kulo saiki ngaku, Bu. Demi Allah, demi apa kulo sampean orang bakar, kulo sing bakar. Nah, wis saiki aku dikengken Pak Wahyu, kengken Sofyan, kengken Pak RT. Mboten Pak RT. Kulo mboten korup ya. Sing Pak Wahyu ya. Pak Wahyu, Pak RW. Tuh, dengar ya teman-teman ya. Jadi jangan salahkan kami netizen kalau mengorek semuanya. Jadi di sini Bapak ini, pelaku pembakaran ya, itu dijadikan korban sebenarnya oleh Pak RW, RT. Karena di sini beliau ini sumpah demi Allah, dia bersaksi bahwa yang menyuruh adalah Pak Wahyu, itu Pak RW, Pak RT, Sofyan. Terus kita dengarkan lagi ya. Pak Sofyan, Suhara. Kulo mboten korup. Tuh, jelas ya. Jadi saya hanya meneruskan saja ya. Hanya meneruskan apa yang sudah ada nih buktinya gitu loh. Jadi kalau saya bilang pelakunya adalah 4 komplotan ini, RT, RW, The King of Kong, Muhammad Sofyan dan Suhara, apa salahnya gitu loh. Karena memang benar yang pengakuannya sudah ada di sosial media. Ya kan, beliau mengaku disuruh ya, diperintah oleh Pak RT, Pak RW, Suhara dan The King of Kong, Muhammad Sofyan. Makin kejang-kejang mereka lihat ini ya. Makanya Bapak ini meminta perlindungan kepada Yai Mim, teman-teman. Nah, ini selesai. Pokoknya dari video ini makin kejang-kejang mereka. Ini adalah akun lagi Chat Warrior Indonesia ya, Bang. Itu. Ini ada di, oh nggak tahu ya. Oh iya Chat Warrior Indonesia. Semua ada di akun Chat Warrior Indonesia, semua bukti ada. Iya. Kita lihat lagi. Jadi sampean menjalankan tugas, diperintah oleh Pak Wahyu dan Pak Sofyan, Suhara. Perintahnya dia. Tuh, jelas ya. Jadi Bapak ini itu tidak tahu apa-apa sebenarnya, teman-teman. Dia hanya menjalankan perintah dari para pedebat sialan yang tidak ingin menggunakan tangannya sendiri untuk melakukan kejahatan, teman-teman. Makanya melalui Bapak ini. Bapak ini tuh nggak tahu saya apakah security atau siapa, nggak tahu juga karena mukanya di blur ya, untuk inilah melindungi gitu. Tapi ya Mim di sini melindungi, menjamin keselamatannya Bapak ini. Apapun yang nanti yang terjadi, dia dipecat dari pekerjaannya ya lah. Oh ya, security ya. Dia hanya menjalankan tugas, teman-teman, jadi korban. Iya kali ya. Persekusi ya itu. Jadi Bapak ini juga nggak bisa nolak gitu loh. Dia nggak ada niat apa-apa, teman-teman. Oh, ngelek ya? Masa ngelek? Ngelek ya? Buat teman-teman boleh dong dibantu tap-tap layar ya. Yang belum follow boleh di follow dulu. Karena ini makin seru, teman-teman. Yang belum absen love orange juga boleh absen love orange. Yang mau ngisi WL-nya boleh juga. Mau nggak mau ya manut, kan hanya menjalankan tugas, jadi nggak kenal delik, cuma ambil di kambing hitamkan. Iya benar. Itulah ya. Ini mereka melakukan kejahatan tapi nggak mau pakai tangannya sendiri gitu.
Lihat lagi. Berdiri mboten. Iya saya itu sampean bawa aku tenang. Lha kula mboten Mbak, sampean tak selametno. Tuh. Yai Mim bilang sampean tak selamat no katanya. Pokoknya Yai Mim itu insya Allah akan menjamin gitu selamatannya. Mutabiah. Ya tetap lanjut mau prosesnya mau sampai setahun 2 tahun, Yai Mim nggak akan mundur gitu ya. Akan terus apa ya? Oh gini loh. Yai Mim akan tetap ngejar para komplotan Suhara dan kawan-kawannya. Gitu. Apa ya kalau mungkin iki amanah aku. Jadi apa kate Mbak RW. Heeh. Yang pun ribu niku Pak RW pun ribu. Di kono Pak RW. Oh, Pak RW sudah di lokasi. Tapi lokasi teng Sopian. Enggak, jangan-jangan emas itu diambil oleh Pak RW. Pak RW jangan teng lokasi sing lokasi riyen niku Sopian. Oh, jangan-jangan diambil Sopian. Jadi alasannya gini. Emas itu diambil duluan. Oke. Ya itu bisa jadi. Jadi bapak ini kan dipanggil belakangan. Pertama itu kalau kita lihat videonya yang diupload dari sebelah, itu kan menunjukkan videonya itu si Suhara itu ingin menunjukkan bahwa di situ tuh nggak ada apa-apa gitu loh. Ya, bentar ya teman-teman. Salam.